Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu kalam adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang akidah atau keyakinan seperti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya serta hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami ajaran Islam secara benar dan lurus. Tanpa akidah yang kuat, seorang akan mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang, keraguan, bahkan bisa kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Dalam ilmu kalam, kita diajarkan untuk tidak hanya beriman secara ikut-ikutan, tetapi juga menggunakan akal dan dalil sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan. Kita diajak untuk merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi, memahami kebesarannya, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya. Dengan memahami ilmu kalam, kita akan memiliki keyakinan yang kokoh, tidak mudah goyah oleh keraguan, serta mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus belajar, memperdalam akidah, dan menjaga keimanan agar tetap kuat di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Hadirin sekalian, selain akidah, dalam Islam juga dikenal istilah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum suatu perkara yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW seperti perkembangan teknologi, ekonomi modern, serta berbagai perusahaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, ijtihad menjadi sangat penting agar ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Namun, perlu kita pahami bahwa ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu yang mendalam, seperti menguasai Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab, serta mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat awam tidak boleh sembarangan berijtihad sendiri, melainkan harus mengikuti pendapat para ulama yang terpercaya. Dari ijtihad, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang fleksibel namun tetap memiliki prinsip yang kuat, mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan, tidak kaku, tetapi tetap berlandaskan pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hasil dari ijtihad juga mengajarkan kita untuk bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan di antara para ulama adalah hal yang wajar dan merupakan rahmat selama tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah menyalahkan atau merendahkan pendapat orang lain, melainkan harus saling menghormati dan menjaga persatuan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita juga dituntut untuk memiliki sikap moderasi beragama. Moderasi beragama berarti bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, tidak keras dan memaksa, namun juga tidak terlalu bebas hingga melampaui batas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta hidup rukun dengan sesama, baik sesama muslim maupun dengan umat agama lain. Sikap moderasi ini sangat penting, terutama dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia, agar tercipta kedamaian dan keharmonisan. Sebagai umat Islam, kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air
Cinta tanah air merupakan bagian dari iman, karena dengan mencintai negeri kita ikut menjaga kedamaian, keamanan, dan persatuan bangsa. Bentuk cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, menaati aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di sekitar kita. Islam tidak pernah mengajarkan perpecahan, melainkan selalu mengajarkan persatuan, kedamaian, dan kasih sayang. Di samping itu, kita juga harus menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik merupakan bukti nyata dari keimanan yang kuat. Seorang muslim hendaknya selalu berkata jujur, bersikap amanah, saling tolong-menolong, serta memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh teladan yang sempurna dalam berakhlak, sehingga sudah sepatutnya kita meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan. Di era modern ini, kita juga dihadapkan pada perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, atau bahkan ikut menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Gunakanlah teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, menambah ilmu, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu. Ilmu merupakan cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Dengan ilmu, kita dapat memahami ajaran Islam dengan benar, mengamalkannya dengan baik, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa semangat dalam belajar dan meningkatkan kualitas diri. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita juga senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas kita seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, hingga menolong sesama dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu, mari kita tetap luruskan niat dalam setiap perbuatan agar hidup kita selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas. Islam juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling membantu, dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghindari sifat iri, dengki, dan sombong, prasangka buruk, karena sifat-sifat tersebut dapat merusak persaudaraan. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan, serta menjaga persatuan dan kesatuan umat. Selain hubungan dengan sesama manusia, kita juga harus menjaga hubungan dengan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan alam. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan cobaan, kita juga harus memiliki sifat sabar dan tawakal. Sabar dalam menghadapi kesulitan, serta tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan maksimal. Setiap ujian yang kita hadapi merupakan bentuk kasih sayang Allah agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Janganlah kita mudah putus asa, karena sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita juga harus pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan, waktu, keluarga, dan kesempatan hidup adalah karunia yang sangat besar.
Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut sebagaimana janji-janjinya dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Akhirnya, marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Jangan sampai kita terlena dengan kesenangan dunia hingga melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah amal kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam keimanan, kemudahan dalam beramal, serta keberkahan dalam kehidupan kita semua. Dari khutbah yang telah disampaikan, dapat kita ambil pelajaran bahwa ilmu kalam sangat penting dalam menguatkan akidah kita agar tidak mudah goyah. Ijtihad menjadi sarana agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman, serta moderasi beragam dan cinta tanah air menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah memiliki iman yang kuat, pemahaman agama yang benar, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita dengar bersama dapat mendapat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita senantiasa memperkuat akidah, menghargai ijtihad para ulama, serta menjaga sikap moderasi beragama dan cinta tanah air demi terciptanya kehidupan yang damai, rukun, dan penuh keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.